Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan atau istilahnya disebut AIJ. Alhamdulillah kita bisa belajar kembali dengan sistem BDR ya, dimana 1 bulan kemarin kita sudah melaksanakan ujian pertengahan semester. Kalian sudah mendapatkan nilai hasil ujian kemarin dan kalian sudah dibagi raport. Nah, banyak yang bertanya kepada Bapak yang WA yang menjawab, Pak, untuk perbaikannya gimana? Nilai yang di bawah KKM. Oke, Bapak akan menjelaskan untuk sistem penilaian khususnya di Mapel Bapak ya, baik itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bapak sama ratakan, namun untuk KKM ini jelas berbeda. Untuk sistemnya sama. Oke, Bapak akan menjelaskan metode penilaiannya ya. Nah, di sini untuk absensinya sudah dibuatkan dengan menggunakan Excel ya. Nah, dari kolom 1 sampai 31 ini adalah kolom absen kalian. Kehadiran kalian, masuknya berapa, sakitnya berapa, izinnya berapa, alfanya berapa. Nah, di sini untuk A ini adalah alfa, untuk I adalah izin, S ini sakit, H ini masuk atau hadir ya. Nah, Bapak akan jelaskan di sini dari kolom 1. Misalkan untuk kolom 1 ini nama jajarannya namanya siapa, misalkan dia masuk. Nah, dia akan warna hijau, otomatis dia akan membaca berarti untuk absensi kalian terbacanya di sini jumlahnya. Nah, misalkan dari pertama sampai akhir si kolom 1 ini dia full masuk terus, misalkan sampai 31. Maka di sini poinnya adalah 31. Nah, 31 ini untuk penjumlahannya untuk absensi adalah 15%. Nah, untuk poin dikali 15% ya berapa? Nah, untuk tugas misalkan kalian di sini 70, ininya 75, ininya 80 misalkan ya. 80. Untuk nilai PTS sudah keluar kemarin ya. Untuk tugas yang tugas 1, tugas 2 yang kemarin, tolong kalian storkan ke Bapak secara langsung. Ketika belajar nanti tatap muka atau belajar praktek, nanti tugas kalian tolong bawa bukti fisiknya. Nanti akan Bapak input ya. Nah, kembali lagi untuk metode penilaiannya. Untuk PH adalah ulangan 1, untuk PH adalah ulangan 2, T1, T2, T3 adalah tugas. Nah, di mana nilai ulangan dan nilai tugas 3 itu ditambah semuanya dan diambillah rata-ratanya berapa. Nah, nilai ini ditambah dengan nilai masuk, ditambah dengan nilai PTS, ditambah dengan nilai pas ujian akhir semester, dan diambillah rata-ratanya dan nilai akhirnya di sini finalnya ya. Keterangannya kalian lulus apa tidak lulus. Kalau KKM kalian di bawah 79, maka keterangannya tidak lulus. Jika lebih dari 79, maka kalian lulus. Oke, kita praktekkan saja. Misalkan tugas 2-nya nilainya adalah 76. Dan ujian akhir semesternya adalah 85 misalkan. Nah, kalian lulus nilai akhir adalah 84. Nah,
Dapat 84 itu dari mana, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. 84 ini adalah nilai presentasi dari sakitnya 5%, jumlah hadirnya adalah 15%, PH 1 sampai tugas 3 adalah 20%, PTS adalah 30%, dan UAS adalah 40%. Nah, presentasinya dari sini ya, akhirnya diambillah ini. Nilai akhir, nilai rata-ratanya ini adalah nilai akhir 84, maka kalian lulus karena kalian lebih dari 79. Jika kalian misalkan, Pak, saya pengen nilai saya lebih dari 84, kalian di sini sudah lulus ya untuk nilai titik amannya. Tapi kalian di sini ada kolom lagi nih yang kosong yang belum kalian kerjakan, tugas 3. Tidak masalah kalian mau mengerjakan atau tidak bagi yang sudah aman ya, bagi yang sudah aman nilainya. Jika nilainya masih di bawah KKM, silakan kalian mengikuti tugas 3. Jika nilai yang sudah aman mengikuti, silakan, tidak mengikuti silakan ya, karena nilai kalian sudah aman. Jika kalian nilainya pengen lebih tinggi lagi, silakan ikutan tugas ketiga atau kuis berikutnya. Nah, mungkin metode untuk penilaian di Mapel Mapa seperti itu. Jadi kalian wajib diperhatikan absensinya, masuknya jangan sampai ada alfa atau izin. Sakit, kalian perhatikan kondisi fisik kalian, jangan sampai sakit. Apalagi di sistem BDR ini, kalian untuk absensinya nanti menggunakan Google Form. Jadi kalian wajib isi. Jika tidak ada di list absensi Google Form nama kalian tersebut, jangan salahkan Bapak ya. Karena Bapak akan melihat dari absensi yang Bapak buat dengan menggunakan Google Form ya. Paham? Cukup dipahami, dimengerti, tolong diperhatikan baik-baik. Untuk metode penilaiannya kalian boleh mengejar di ulangan dan di tugas. Jika nilai PTS kalian di bawah KKM dan nilai akhir kalian masih jauh di bawah KKM, silahkan kalian kejar di nilai tugas dan ulangan serta kehadiran. Cukup dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas ke materi. Oke, kita kembali ke materi, di mana untuk materi keempat ini kita akan membahas tentang konfigurasi firewall. Nah, di mana untuk materi pertama yaitu tentang dasar administrasi infrastruktur jaringan, dan untuk materi yang kedua adalah pengertian VLAN. Untuk materi 3 itu kita kemarin membahas tentang pemahaman dasar firewall ya. Nah, untuk materi keempat ini kita akan membahas tentang konfigurasi firewall ya. Dimana konfigurasi firewall ini adalah merupakan suatu sistem yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyerang, membatas, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruangan lingkupnya. Jadi untuk firewall ini adalah untuk menolak suatu
atau semua hubungan kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar ya. Nah, segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau local area network atau LAN ya. Nah, untuk konfigurasi firewall itu dibagi menjadi untuk konfigurasi firewall pada Windows 7 yaitu firewall yang disertakan pada Windows 7 memiliki banyak fungsi dan penggunaannya juga sangat mudah, cocok bagi user yang sering berpindah-pindah antar satu jaringan ke jaringan lain, misalnya dari rumah kantor ataupun hotspot publik. Untuk melakukan setting firewall di Windows 7 dilakukan dengan masuk ke control panel Windows Firewall ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk step by stepnya yaitu kalian pertama masukkan di mesin pencarian control panel ya. Lalu untuk step kedua kalian masuk ke system and security. Nah, lalu untuk ketiga maka tampilan menu control panel setting Windows Firewall. Nah, seperti gambar di layar ini ya, kalian perhatikan. 1, 2, 3 ya. Nah, lalu Windows Firewall memberikan 3 pilihan profil yaitu Home or Work, Private Network, dan Public Network. Home dan Work Network diklasifikasikan sebagai jaringan pribadi, di mana kondisi jaringan dinilai relatif aman. Nah, opsi HOW atau Home or Work Private Network, pada opsi Home Network Anda bisa membuat home group sehingga network discovery akan diaktifkan dan membuat Anda bisa melihat komputer lain yang terhubung dengan network yang sama dengan Anda. Nah, jadi untuk opsi HOW ini adalah private ya, atau rahasia. Untuk B, opsi public network. Nah, pilihan yang tepat bila Anda sedang mengakses internet di area publik seperti restoran, kafe, ataupun saat memakai koneksi dengan internet melalui handphone. Memilih public network akan membuat pengetahuan network discovery of secara default, sehingga komputer lain di jaringan tidak bisa melihat keberadaan Anda. Selain itu, pilihan profil ini akan membuat Anda tidak bisa membuat atau bergabung ke dalam home group ya. Nah, untuk HOW dan public network itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, untuk masuk ke menu setting Windows Firewall, yaitu kalian masuk ke control panel, ke Windows Defender Firewall, lalu kalian cari yang namanya turn Windows Defender Firewall on or off ya. Nah, untuk yang keduanya yaitu di sini akan ada tampilan turn on Windows Defender Firewall block atau di off atau di on ya, atau di off terserah. Nah, ini adalah metode opsi Home or Work, Private Network, dan opsi Public Network ya. Nah, kalian pilih mau opsinya entah itu mau di on kan atau di off kan ya, terserah kalian. Nah, dapat mengkonfigurasi pilihan akses program untuk setiap profile dengan memilih advanced setting di bagian kiri layar utama. Beberapa setting yang dapat diubah antara lain sebagai berikut. A. Turn Windows Firewall on or off. Koneksi yang masuk ke komputer inbound connection atau block all, dan connection atau allow ya. Koneksi yang keluar dari komputer outbound connection allow atau block. Notifikasi bila
ada program yang diblokir oleh window firewall display notification. Maksudnya dia akan muncul notification bahwa ini akan diblok ya. Perbolehkan unicast, respond ataupun broadcast traffic. Pilihan untuk mempergunakan pengaturan firewall dan keamanan yang dibuat oleh administrator lokal ditambah dengan pengaturan yang ada di setting group policy ya. Nah, itu adalah advanced setting, beberapa setting yang dapat diubah ya. Nah, untuk konfigurasi firewall pada Microtik, blocking web via filter rule, yaitu setting firewall pada Microtik antara lain sebagai berikut, yaitu poin pertama, jika sudah terhubung dengan benar, buka aplikasi Winbox pada PC yang terhubung pada Microtik, lalu klik connect ya. Atur Microtik menjadi klien bagi jaringan luar dan PC menjadi klien dari Microtiknya, sehingga Microtik mendapat IP dari jaringan luar. Nah, seperti gambar di bawah ini ya. Untuk simulasinya, untuk satu, kalian cukup klik interface, maka untuk menu interface akan muncul ya. Dan yang kedua, kalian klik IP. Nah, di dalam IP ini kalian cari DHCP client dan DHCP server. Nah, seperti tiga menu ini, interface, DHCP client, dan DHCP server ya. Nah, untuk poin tiganya yaitu atur konfigurasi NAT agar bisa terhubung ke jaringan luar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Klik IP, maka akan muncul tab ARP sampai web proxy. Kalian cari yang namanya firewall ya. Jika sudah kalian klik firewall, maka di sini akan muncul new firewall rules ya. Yaitu ada general, ada advanced, ada extra, ada action, ada statistik ya. Nah, jadi kalian setelah general maka pilih action ya. Dan ini adalah tampilan untuk mendapatkan IP dari Microtik tersebut. Nah, ini adalah gambaran metode konfigurasi menggunakan blocking web via filter rule ya. Mungkin untuk lebih ininya insya Allah kita praktekkan ya. Nah, untuk poin 4-nya yaitu coba blokir suatu IP dengan cara klik IP firewall, lalu akan dapat tampilan gambar di bawah ini. Nah, untuk ini jika kalian sudah mengklik IP lalu kalian klik firewall, maka tampilannya seperti ini ya, yaitu firewall ya. Nah, untuk tampilan ini adalah tampilan gambar IP yang diblok. Nah, untuk IP-nya yaitu di bawah action ya, atau di bawah plus di kolom putih yang kosong itu. Jika ada IP yang kalian ingin blok, maka dia akan muncul di situ ya. Coba. Nah, untuk cara-cara memblok suatu IP yaitu kalian pilih filter rules, lalu klik tanda plus yang berfungsi untuk menambahkan daftar bloknya, sehingga akan didapat tampilan seperti gambar di bawah ini. Nah ya, kayak tadi ya, untuk memblok suatu IP kalian caranya yaitu klik IP lalu klik firewall, lalu kalian klik tanda plus yaitu new, maka akan tampilan menu baru yaitu new firewall rules. Kalian cari rsc.address. Nah, maka kalian masukkan IP yang ingin diblok itu ya. Lalu kalian apply dan oke. Nah, lalu untuk actionnya lalu kalian ubah menjadi drop.
ya. Lalu offline dan oke, ya. Dan ini adalah hasil pembuktian dengan tes ping ke IP 192.168.22.10 drop ya. Maka yang tanda silang merah itu drop, itu dia blok ya, tidak terkonek dengan internet atau tidak terhubung karena sudah diblok ya dengan pengaturan filter rules ya. Untuk tampilan yang sebelah kanan yaitu tampilan pada menu CMD, yaitu RTO ya, yang harusnya reply ya ketika di ping 192.168.22.10 harusnya reply ya. Nah ini RTO, maka itu jaringannya terputus. Nah pada konfigurasi firewall Nikotik ada beberapa pilihan action ya, di antaranya yaitu 1. Jam adalah melompat ke sign lain yang ditentukan oleh nilai parameter jam atau target. Tarfi adalah menolak tetapi tetap mencegah TCP connection yang masuk membalas dengan SYN atau ACK untuk paket TCP SYN yang masuk. Nah, fast stroke adalah mengabaikan rule ini dan maju ke rule selanjutnya. Log adalah menambahkan informasi paket data ke log ya. Action adalah paket diterima dan tidak melanjutkan membaca balas berikutnya, dan poin berikutnya seperti itu ya. Slide berikutnya yaitu pilihan pada filter New Firewall Rule Action, yaitu di bawah ini. Kalian pilih accept ya, lalu kalian apply dan oke. Lalu kalian masuk ke advance ya, yang tadinya sudah ke action, lalu kalian pindah ke advance ya. Nah di sini untuk memblok suatu MAC address atau IP dari wireless HP maupun laptop ataupun komputer dengan menggunakan Nikotik ya, oleh karena IP dapat berubah dan MAC address akan tetap, sehingga pengguna dapat diblokir ya kan. Tujuannya untuk memblokir suatu alamat MAC address. Tadi kan untuk memblokir suatu alamat IP. Ini adalah untuk memblokir IP MAC address ya. Bedanya itu ya. Lalu offline dan oke. Nah, apabila ingin memblokir beberapa IP, Anda bisa mengelompokkan IP tersebut dalam suatu list. Jadi untuk memblokir ini tidak hanya salah satu aja yang ingin kita blokir, tapi kita bisa dibikin grup, dikelompokkan untuk IP mana aja yang ingin diblok agar tidak akses dengan internet ya. Misalnya di sini ada pada bagian ini akan ditambahkan sebuah grup, misalnya diberi nama IP-nya itu bukaku ya. Nah, untuk memblokir suatu atau IP tujuan yang dianggap sebagai situs yang tidak baik, klik filter rule lalu isi pada bagian DST address IP tujuan yang akan diblokir. Kemudian pada tab action pilih drop ya. Nah seperti di bawah ini gambarnya ya. Untuk ngecek pemblokiran IP tersebut, lakukan ping ke IP situs tertentu, dan jika ingin menghapus atau membatalkan pemblokiran IP, klik tanda silang X pada konfigurasi ya. Yang tadi itu ya, tanda X-nya itu. Nah yang ini ya, X itu ada plus, ada min, ada centang, ada X ya. Nah itu untuk menghapusnya. Nah lanjut untuk poin berikutnya, yaitu jika ingin memblokir jaringan yang berasal dari luar, misalnya jaringan yang dicurigai sebagai aktivitas hacker, klik pada menu advance
isilah rsc.address list, misalnya attacker, selanjutnya pada tab abstion pilih drop. Nah, ini attacker ini adalah contoh suatu jaringan yang dicurigai. Ya, kita pengen membloknya itu yaitu dengan klik general lalu ke kolom rsc.address lalu ketikkan jaringan yang ingin kalian blok ya, yang sekiranya mencurigakan, lalu kalian pergi ke extend lalu kalian drop option itu ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk mengkonfigurasi firewall menggunakan filter sampai sini saja. Kiranya kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ingin ditanyakan silakan bertanya WA saja, tidak masalah. Mungkin untuk tugas tidak ada ya, mungkin di minggu berikutnya akan kita adakan kuis atau ulangan ya. Nah, dimana kalian harus benar memperhatikan nilai kehadiran tugas dan ulangan agar nanti hasilnya sangat bagus di nilai akhir. Tadi ya, kayak seperti pertama yang sudah dijelaskan, kalian wajib kejar nilai yang belum kalian tempuh. Nah, mungkin dari Bapak itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalian like and subscribe untuk channelnya ini, dan kalian jangan lupa untuk absensi di kolom YouTube juga ya. Maka Bapak akan melihat sebuah komentar kalian, nama kalian yang hadir siapa, akan memantau dari situ juga, tidak hanya pada Google Form ya. Nah, jadi ada backupnya ya. Tolong diperhatikan untuk absensi tadi. Mudah-mudahan kalian sesudah PTS ini kalian bersemangat dalam mengejar juga ya. Mungkin itu saja dari Bapak, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.